dalam pikiran. Santri ngesot ke kiai dianggap perbudakan, sedangkan antri berdesakan demi bertemu artis idola dianggap keren, padahal keduanya adalah bentuk ekspresi kekaguman dan kecintaan. Kiai terima amplop dianggap suap, sedangkan penulis buku kaya raya karena karyanya yang bestseller dianggap sah dan inspiratif. Untuk memahami ini, mari kita pinjam kacamata Hans-Georg Gadamer, filsuf Jerman yang merevolusi hermeneutika, ilmu penafsiran. Dalam karyanya Truth and Method, Gadamer bilang, pemahaman bukanlah proses netral, bebas dari sejarah. Ia lahir dari horizon cakrawala pemikiran kita yang dibentuk oleh tradisi, budaya, pengalaman masa lalu. Kita tidak pernah memahami sesuatu dari nol. Kita selalu membawa pra-pemahaman atau prasangka yang diwarisi dari tradisi kita. Fenomena santri ngesot itu horizon tradisi pesantren, akarnya dari budaya Jawa Islam yang menekankan takzim, penghormatan total kepada guru sebagai perpanjangan ilmu Tuhan. Bagi santri, ngesot bukan merendah, itu dialog dengan warisan leluhur, di mana kiai adalah sumber hikmah. Tapi bagi kritikus modern yang horizonnya dibentuk dari sekularisme barat atau individualisme, ini terlihat seperti opresi, penghinaan terhadap martabat manusia. Gadamer punya istilah indah untuk ini, fusi horizon. Pemahaman sejati terjadi saat dua horizon bertemu dan melebur, bukan saat salah satu menghakimi yang lain. Yang mengkritik santri ngesot sebenarnya melakukan hal yang sama, tapi dalam tradisi berbeda. Bayangkan, Anda rela antri berjam-jam untuk minta tanda tangan penulis buku favorit, atau berdesak-desakan di konser untuk selfie dengan idola. Itu bukan ngesot, tapi esensinya sama, ekspresi kekaguman, pencarian berkah dari guru modern. Ya, horizon Anda yang urban bilang itu normal, sementara horizon pesantren bilang yang sama untuk kiai. Bukan salah satu pihak, itu fusi gagal karena prasangka kita sendiri. Seperti Gadamer katakan, prasangka bukanlah kesalahan, tapi titik awal dialog. Kritik kita sering kali adalah cermin kita, menolak tradisi lain karena takut mengakui bahwa kita pun terikat pada ritual kita sendiri. Lalu, ada lapisan yang lebih gelap. Kenapa kiai yang kaya dari amplop santri dianggap negatif, sementara penulis buku yang kaya dari royalti jualan dianggap inspiratif? Padahal keduanya sama saja, menjual ilmu pengetahuan. Amplop santri bukan suap, itu bentuk sedekah ilmu sukarela, sering dipakai untuk bangun pesantren, biaya santri miskin, atau gotong royong komunitas, seperti yang ditegaskan PBNU dalam respon mereka. Penulis buku, ia dapat jutaan dari pembaca yang rela bayar untuk berkah wawasan. Satu dianggap eksploitatif karena horizon kita yang anti feodal, yang lain dipuji karena horizon kapitalis yang bilang kerja kelas berbuah untung. Gadamer akan tersenyum. Ini bukti historitas pemahaman kita. Kita tidak netral. Prasangka kelas menengah urban membuat kita romantisasi sukses mandiri menjadi penulis, tapi curiga pada kekayaan kolektif pesantren. Padahal amplop itu fusi horizon. Santri beri berkah materi, kiai beri berkah rohani. Keduanya jualan ilmu. Satu lewat kitab suci, satu lewat buku bestseller. Mengapa yang satu negatif? Karena horizon kita yang terpecah, bukan karena esensinya berbeda.